Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Baik, bertemu lagi dengan saya Siti Barokah. Di sini kita akan melaksanakan perkuliahan akuntansi bisnis, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sistem persediaan barang dagangan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu perusahaan dagang dan kemudian apa itu barang dagangan, nah kali ini kita akan lebih membahas ke sistem persediaan. Kira-kira apa yang teman-teman ketahui tentang persediaan barang dagang? Apa itu persediaan barang dagang? Persediaan barang dagang merupakan aset perusahaan yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Persediaan barang dagang ini biasa disebut dengan inventory, begitu ya. Nah, kemudian persediaan barang dagang ini juga dikatakan dia itu sebagai aset, karena ketika nanti persediaan barang dagang tersebut laku terjual, dia akan menghasilkan uang. Kemudian, kira-kira transaksi apa saja yang dapat mempengaruhi persediaan barang dagang? Di sini tentunya ada transaksi yang dapat menambah barang dagang dan juga ada transaksi yang dapat mengurangi persediaan barang dagang. Transaksi yang dapat menambah persediaan barang dagang diantaranya ada pembelian persediaan, biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Persediaan barang dagang ini akan bertambah ketika dia melakukan pembelian persediaan. Sudah tentu ketika perusahaan melakukan pembelian persediaan, di sana persediaannya juga akan bertambah. Kemudian, transaksi apa saja yang dapat mengurangi persediaan barang dagang? Yang pertama ada penjualan barang dagang, kemudian biaya angkut penjualan, retur penjualan, dan juga potongan penjualan. Ketika kita atau perusahaan melakukan penjualan barang dagang, sudah pasti di situ stok kita akan berkurang. Kemudian pencatatan persediaan. Terkait dengan pencatatan persediaan, perusahaan dagang secara sistematis itu akan menyelenggarakan catatan persediaan untuk menentukan apa? Untuk menentukan berapa besar persediaan barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan juga untuk menentukan berapa besar persediaan barang dagangan yang laku terjual. Sehingga dengan adanya pencatatan persediaan tersebut, perusahaan akan mudah untuk melihat stok dagangan yang tersedia untuk dijual itu ada berapa, dan kemudian kira-kira stok barang dagang yang sudah laku terjual itu ada berapa, sehingga perusahaan akan dengan mudah mengetahui stok persediaan barang dagang yang ada di gudang yang sebenarnya itu ada berapa jumlahnya. Kemudian, terdapat dua metode atau sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, ada metode atau sistem pencatatan perpetual, dan yang kedua, ada metode atau sistem pencatatan secara periodik. Yang mana sistem pencatatan perpetual ini persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik itu pada saat terjadinya pembelian, jadi pada saat perusahaan melakukan pembelian persediaan barang dagang, maupun pada saat perusahaan itu telah melakukan penjualan. Jadi, metode perpetual ini persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik pada waktu dibeli maupun dijual. Selain itu, harga pokok dari barang dagangan yang dijual itu ditentukan dari mana? Yaitu ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Kemudian, untuk sistem pencatatan perpetual ini kira-kira cocok untuk perusahaan apa? Yaitu cocok digunakan untuk perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi, tetapi
memiliki nilai transaksi yang besar. Kira-kira contohnya perusahaan apa yang akan menggunakan pencatatan perpetual? Yaitu ada mungkin showroom mobil atau mungkin dealer motor, yang mana perusahaan tersebut memiliki frekuensi transaksi yaitu tidak terlalu tinggi frekuensinya, tetapi nilai transaksinya cukup besar. Kemudian metode yang kedua yaitu metode atau sistem pencatatan periodik. Nah, ketika menggunakan pencatatan periodik, persediaan itu dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja. Entah itu setiap bulan maupun tahun. Jadi untuk menentukan harga pokok penjualannya. Jadi ketika perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, persediaan itu akan dicatat dan dihitung pada awal atau akhir periode saja. Kemudian untuk perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan periodik, kira-kira ada siapa saja? Yaitu ada perusahaan yang frekuensi transaksinya itu tinggi. Contohnya, kira-kira perusahaan apa? Mungkin bisa aja minimarket atau swalayan, karena di minimarket atau di swalayan frekuensi transaksinya itu sangat tinggi gitu ya. Dalam waktu sehari itu banyak terjadi transaksi. Kemudian, selain pencatatan persediaan, di sini ada yang namanya penilaian persediaan. Dalam akuntansi dikenal dengan 3 metode untuk menilai persediaan akhir. Jadi, di antara 3 metode tersebut ada metode apa saja? Yang pertama, metode FIFO, kemudian yang kedua metode LIFO, dan yang ketiga adalah metode biaya rata-rata. Metode FIFO yaitu first in first out. Jadi metode FIFO ini harga pokok barang yang pertama kali dibeli, maka dia yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Jadi ketika terjadi penjualan pada metode FIFO ini, barang yang masuk terlebih dahulu, maka dia yang akan dijual terlebih dahulu. Metode FIFO ini cocok untuk perusahaan apa? Jadi untuk perusahaan yang menjual mungkin produk makanan gitu ya. Jadi makanan kan mungkin masa kadaluarsanya itu cepat gitu ya, sehingga dia lebih cocok menggunakan metode FIFO. Kemudian metode LIFO. Maksud saya sebelum beranjak ke metode LIFO, jadi di metode FIFO ini yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli. Jadi barang yang terakhir kali dibeli maka dia yang akan menjadi harga pokok dari unit. Berikutnya yaitu metode LIFO atau last in first out. Metode LIFO ini jadi harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli. Jadi kalau metode LIFO ini dia kebalikannya dari metode FIFO. Jika metode FIFO yang diakui sebagai harga pokok penjualan adalah barang yang pertama kali dibeli, namun di metode LIFO yang diakui sebagai harga pokok penjualan adalah barang yang terakhir kali dibeli. Jadi barang yang terakhir kali dibeli, maka dia yang akan dijual terlebih dahulu. Berikutnya yang ketiga adalah metode biaya rata-rata, yang mana harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Jadi, metode biaya rata-rata ini berbeda dengan metode FIFO maupun LIFO. Jadi kalau metode biaya rata-rata ini dia akan menghitung rata-ratanya begitu ya.
rata-rata harga perolehan per unit. Baik, mungkin sekian untuk teorinya, untuk prakteknya nanti akan disambung di video berikutnya. Kurang lebihnya cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekeliruan maupun mungkin ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya.